Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patrick Stefani Zebua dengan NIM 2024 1010 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya, yaitu dari modul Jarkom Praktikum kelas E. Baik, jadi untuk tugas praktikum kali ini kita akan diminta untuk menganalisis collision domain dan broadcast domainnya. Cuman hanya sebelum masuk ke bagian itu, kita harus mengerti broadcast domain itu apa. Jadi broadcast domain itu merupakan semua device yang bisa mengetahui sinyal dari network dalam satu segmen. Nah, kalau misalnya beda segmen itu tidak dihitung. Nah, kalau collision domain itu merupakan domain tabrakan atau tabrakan data antar device. Nah, untuk karakteristik dari broadcast domain itu yaitu yang pertama, tiap port pada router dihitung satu broadcast, yang kedua seluruh port pada satu switch dihitung satu broadcast, dan yang terakhir adalah seluruh port pada satu hub dihitung satu broadcast. Sedangkan pada collision domain karakteristiknya adalah seluruh port pada satu hub dihitung satu collision. Setiap port pada switch dihitung satu collision, dan setiap port pada router dihitung satu collision. Nah, jadi yang pertama, ketika kita mencari collision domain, langkah yang harus kita lakukan adalah mencari hub-nya terlebih dahulu, kita hitung dulu ada berapa banyak, kemudian menghitung tiap port pada router dan switch. Kita langsung praktek saja untuk mencari yang pertama yaitu collision-nya. Nah, untuk langkah pertama, seperti yang telah saya sampaikan, adalah mencari atau menentukan hub-nya terlebih dahulu. Jadi di sini ada 1 dan 2. Langkah selanjutnya adalah menghitung tiap port pada router dan switch. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi total keseluruhan ada 9 collision. Nah, itu untuk kolusinya. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan broadcast domain-nya. Jadi untuk menentukan broadcast domain-nya itu langkah-langkahnya yaitu yang pertama mencari hub-nya terlebih dahulu dan switch-nya ada berapa banyak. Kemudian yang kedua, kita menghitung tiap port pada router. Nah, jadi di sini kita bisa melihat satu wilayah ini merupakan satu broadcast domain. Kenapa? Kenapa kok nggak dihitung 2? Karena di sini kita melihat switch dan hub ini berhubungan secara langsung, jadi tidak terhitung. Jadi wilayah ini hanya terhitung 1, bukan 2. Selanjutnya ada ini, dan yang terakhir sama seperti yang sebelahnya. Jadi ini tetap dihitung 1, bukan 2, karena kita bisa melihat di sini switch dan hub itu berhubungan secara langsung. Nah, itu untuk collision dan broadcast domain-nya. Selanjutnya, kita diajak untuk menentukan topologi yang digunakan pada gambar ini. Nah, selanjutnya topologinya. Jadi di sini saya menganalisis bahwa di sini merupakan topologi tree, yaitu topologi gabungan antara topologi bus dan topologi star. Bisa dilihat di sini, ini merupakan topologi bus, dan topologi star-nya adalah yang ini. Nah, untuk topologi star-nya itu yang ini. Dan yang ini. Jadi pusatnya ada di tengah. Selanjutnya kita diminta untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi tersebut. Jadi saya sudah merangkum kelebihannya masing-masing. Jadi untuk topologi star, kelebihannya yaitu bersifat fleksibel, kemudian keamanan datanya tinggi, mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan, dan yang terakhir, jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Namun ada kekurangan dari topologi star, yaitu yang pertama, menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel.
Selanjutnya, jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Yang ketiga, jumlah terminal yang terbatas bergantung dari jumlah port pada hub dan switch. Dan yang terakhir, jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Sedangkan pada topologi busnya, kelebihannya yaitu mudahnya menambahkan perangkat baru, karena hanya perlu menyambungkan kabel menggunakan sebuah konektor dengan panjang secukupnya sehingga perangkat tersebut dapat terhubung ke jaringan utama. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan lebih sedikit karena disebabkan karena topologi bus itu hanya membutuhkan satu kabel yang bertindak sebagai kabel utama di mana komunikasi antar komputer berlangsung. Yang ketiga, tidak membutuhkan hub atau switch karena sifatnya yaitu sifat linear dari jaringan tersebut yang memungkinkan data untuk mengalir bebas ke seluruh jaringan. Namun meski demikian, topologi bus juga membutuhkan sebuah terminator yang harus dipasang di tiap ujung kabel utama untuk dapat berfungsi secara normal. Dan yang terakhir, terminator kabel tidak membutuhkan daya. Hal ini dikarenakan karena bersifat pasif, karena terminator itu terbuat dari resistor dan kapasitor, yang mana artinya tidak membutuhkan daya untuk dapat bekerja. Nah, di samping kelebihan itu ada juga kelemahannya, yaitu yang pertama, menambah perangkat akan memperlambat jaringan. Hal itu sudah disebabkan semakin banyaknya perangkat yang terhubung pada kabel utama, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pertukaran data. Yang kedua, masalah keamanan. Nah, kita tahu nih kalau misalnya topologi bus itu kan terhubung dengan kabel utama, di mana kita dapat pengguna tersebut dapat melihat seluruh transmisi data yang sedang terjadi pada seluruh komputer. Sebab sehingga semua orang itu dapat melihat apa yang orang lain sedang lakukan. Dan yang ketiga, kerusakan pada kabel utama akan mempengaruhi seluruh jaringan. Karena kabel utama yang menjadi pusat dari lalu lintas data, jika terdapat sebuah kesalahan kecil saja, maka akan berdampak pada seluruh jaringan. Nah, selanjutnya untuk soal yang terakhir, faktor-faktor apa aja yang perlu diperhatikan ketika dalam pemilihan topologi. Yang pertama, biaya. Biaya pada sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam suatu organisasi atau dalam untuk keperluan topologinya. Yang kedua, kecepatan. Sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem tersebut. Yang ketiga, ada lingkungan, misalnya listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain yang dapat mempengaruhi pada jenis perangkat keras yang digunakan. Yang keempat, ukuran. Sampai seberapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan tersebut memerlukan file server atau sejumlah server khusus saja. Dan yang terakhir, konektivitas. Apakah pemakai yang lain yang menggunakan komputer laptop perlu akses jaringan dari berbagai lokasi. Nah, itu dia faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan suatu topologi. Baik, jadi jika kita kembali pada gambarnya, jadi topologi bus itu yang ini, yang merupakan ada kabel utamanya, sedangkan yang topologi star itu yang bercabang. Ya, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.